Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Robi Kurniawan dan hari ini gue mau ngobrolin sebuah komik lokal lagi. Dan untuk judul yang gue bahas hari ini merupakan sebuah komik antologi, yaitu Motherhood. Komik satu ini tuh merupakan salah satu komik antologi lokal yang cukup menarik menurut gue. Kenapa? Karena para komikus yang tergabung dalam antologi Motherhood satu ini merupakan komikus-komikus lokal perempuan gitu. Di antaranya ada Kak Ai yang bikin Semesta Laki Gentar. Terus ada gambar Nana. Mungkin kalian lebih kenal sama karya-karyanya Kak Nana tuh dari sosial media ya. Kalau untuk yang cetak ada Gastronomel, ada Tomorrow I'm Going to End My Life yang udah gue bahas sebelumnya. Kemudian ada Mark Firer, ini juga salah satu komikus lokal yang karyanya tuh udah terkenal banget di sosial media. Pasti udah banyak yang tahu lah ya. Kemudian ada Yachi, dia yang bikin komik Not Today Human. Itu juga udah pernah gue bahas sebelumnya, suka. Dan yang terakhir ada Kak Yupit. Kalau kalian dulu pernah baca webtoon Warung, nah ini autornya. Oke, gue akan mulai dengan bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu. Oh ya, by the way, ini rated 15 tahun ya, 15 tahun ke atas. Oke, blurbnya tuh kayak gini. Dalam antologi Motherhood, 5 komikus perempuan berkisah soal ibu. Tentang peran ibu, tentang menjadi ibu, tentang kehilangan ibu, juga tentang bagaimana seorang ibu membentuk anak perempuannya sebagai ibu nantinya. Dengan berbagai cara, cerita-cerita di antologi ini akan menginspirasi kalian untuk memeluk atau merayakan atau mensyukuri atau memaafkan baik ibumu maupun dirimu sendiri. So, dari tema udah sangat menarik lah ya. Dan seperti yang udah dijelasin di blog tadi, antologi Motherhood 1 ini akan berisikan 5 cerita dari 5 komikus yang berbeda. Dan karena antologi ya, jadinya cerita pendek pastinya, gue nggak bisa terlalu deskripsiin yang terlalu dalam gitu, karena akan spoiler sih. Jadi akan gue obrolin dikit-dikit lah tiap ceritanya. Jadi komik ini akan dibuka dengan cerita pertama yang berjudul Decision, karya dari Kak Yupit sendiri. Dia tuh lebih ke eksplorasi tema ibu dan anak dari perspektif tokoh utamanya yang sebenarnya tuh sangat berfokus pada karirnya kali ya. At some point dia tuh tahu kalau ternyata dia hamil dan dia tuh mulai khawatir di sana. Pastinya akan membahas tentang struggle-nya si karakter utama yang mungkin punya transisi yang lumayan berkebalikan kali ya dengan kehidupannya sebelumnya. Dari wanita yang berfokus pada karirnya tadi ke seorang calon ibu yang menantikan kehadiran sang anak dan bagaimana perasaan dan pemikiran dari tokoh utamanya tentang hal tersebut. So itu untuk cerita pertama, sebuah pembuka yang oke banget sih. Somehow gue suka banget antologi satu ini dibuka dengan ceritanya Kak Yupit gitu setelah gue baca ke semua ceritanya ya. Yang kedua ada Mami, karya dari Kak Ai. Dia tuh nyeritain struggle-nya karakter utama yang punya keraguan yang cukup besar lah tentang apakah dia bisa menjadi seorang ibu yang baik gitu. Kenapa? Well, karena si tokoh utama kita tuh nggak pernah punya sosok ibu. Jadi ibunya meninggal dari waktu dia kecil, so dia besar dengan hanya sosok ayah dan pertanyaan apakah dia bisa menjadi ibu walaupun tidak mempunyai sosok tersebut di dalam hidupnya kayak haunting gitu di kepalanya. So itu untuk cerita kedua. Dan cerita ketiga ada Layak dari Kak Adele atau Mark Firer. Yang satu ini tuh sebenarnya dari judul udah sangat menjelaskan ya tentang struggle-nya si tokoh utama kita di cerita satu ini, yaitu layak nggak sih tokoh utama kita tuh jadi seorang ibu kalau dia tuh punya sebuah role model ibu yang kurang baik gitu, main tangan lah, yang ngebentak-bentak lah. Intinya dia punya sosok ibu yang seperti itu. Kemudian cerita dibuka dengan prosesi pemakaman dari sang ibu tadi, dan kerabatnya tuh nanya-nanya lah ke tokoh utama kita, sayang ya kamu udah nikah tapi belum punya anak, karena si ibunya tadi tuh sebenarnya pengen ngeliat si tokoh utama kita tuh ngasih cucu gitulah. Nah tapi sekali lagi pertanyaan layakkah dia jadi seorang ibu itu berputar di isi kepala tokoh utama kita, karena sedikit banyak sosok yang dia bisa dikatain benci kali ya itu tuh slip through ke dia sendiri. So itu untuk cerita ketiga. Untuk cerita keempat ada dari Kak Nana, judulnya Placenta. Nah ini menarik nih. Topik yang Kak Nana angkat dalam antologi Motherhood 1 ini adalah gimana kalau dua karakter yang punya sosok ibu yang sama kali ya, yang bukan ibu
ideal gitu loh. Gimana kalau dua karakter tadi dengan background sosok ibu yang sama dipertemukan, tapi mereka berdua tumbuh dengan dua ideologi yang berbeda. Yang satu tumbuh jadi seorang perempuan yang pengen child free, yang satu lagi tuh pengen mempertahankan anak yang sedang dikandungnya, walaupun ya kalian tahulah arahnya kemana. So pertemuan kedua karakter dengan dua ideologi yang berbeda tadi tuh menarik gitu, menarik banget sih. Dan untuk yang terakhir ada cerita dari Kayachi yang berjudul Monk Is. Kalau cerita satu ini tuh akan berpusat pada sebuah kalimat kayak tema besarnya gitu, yaitu semua orang mempunyai ibu yang berbeda, bahkan saudara yang punya satu ibu yang sama pun juga akan punya ibu yang berbeda. Jadi sisi motherhood-nya tuh ada di atau diceritakan dari sudut pandang anak-anaknya tadi memandang sang ibu. Cerita satu ini juga gue suka banget sih ditaruh di belakang gitu, karena posisinya tuh pas banget lah. Gue suka banget menutup antologi Motherhood satu ini dengan ceritanya Kayachi. Oke, so itu tadi blurb singkat di belakang bukunya dan sedikit cerita dari berbagai kisah dalam antologi satu ini. Dan sekarang kita masuk ke kelebihan yang gue temukan. Yang pertama, gue suka sama temanya. Gue mau ngucapin terima kasih kali ya ke Kak Yupit yang punya ide seperti ini gitu, yang menginisiasi antologi satu ini. So, thank you banget. Kemudian pastinya karena komik, kita harus ngomongin artnya. Gue suka sih sama ke semua jenis gambar yang ditawarkan dalam antologi satu ini. Kalau dari Kak Yupit mah gue udah suka dari zaman warung ya. Dan untuk Kak Ai gue udah sering banget ngeliat artnya di kon-kon gitu. Kak Adil juga gue udah familiar dari lama sih art style-nya. Jadi otomatis udah suka. Kak Nana dengan style-nya yang khas, gue juga suka. Beneran deh, gue suka semua, termasuk si art style-nya kayak C1 ini. So dari konsep gue suka, dari art gue suka. Kemudian kelebihan lain yang gue temukan adalah urutan ceritanya. Beneran, gue ngerasa urutan ceritanya tuh ngeklik aja gitu loh. Kayak pas banget cerita Kak Yupit ditaruh di awal. Kemudian untuk cerita kedua, ketiga, dan keempat tuh kayak lebih eksistensial, kayak lebih emosi banget gitu, amarah. Itu gue suka banget ketiga cerita tadi ditaruh di tengah. Dan kemudian ditutup dengan ceritanya Kayachi yang warm banget sih. Warm banget lah. Aduh, gue suka banget sama pengurutan ceritanya. Excellent banget menurut gue. Oh ya, dulu tuh waktu gue ngebahas novel-novel kumpulan cerita gitu ya, biasanya gue akan milih cerita favorit gue yang ada di dalamnya. Dan mungkin gue akan coba juga ya di antologi komik satu ini, antologi Motherhood. Disclaimer, semua ceritanya bagus, semuanya gue suka. Tapi kalau harus disuruh milih, mungkin gue akan pilih ceritanya Kayachi yang berjudul Monk Is. Karena gue suka banget gitu temanya, dan jujur nggak pernah kepikiran juga ya. Nggak pernah memikirkan tema tadi tuh lebih dalam gitu. Sampai gue baca cerita satu ini, yang tadi tuh. Semua orang punya ibu yang berbeda, bahkan saudara yang punya ibu yang sama pun punya ibu yang beda juga. Karena tiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Tiap orang punya relationnya masing-masing dengan ibu mereka. Terlepas dari kalian bersaudara atau enggak, pasti akan tetap beda. So itu menarik banget sih. So itu untuk berbagai kelebihan yang gue temukan. Dan untuk kekurangannya mungkin gue kurang suka covernya ya. Rasanya tuh kayak ditempel aja gitu, semua ceritanya di depan, kurang terintegrasi, bla bla bla. Ya intinya gue kurang suka lah sama covernya. Terus dari segi teknikal juga sih, gue ngerasa kayak layoutnya ini marginnya minggir banget dan fontnya juga gede banget. Tapi untuk yang font tadi sebenarnya nggak jadi masalah waktu kita masuk ke komiknya. Cuma mungkin di bagian depan tadi sama yang perkenalan karakter ini ya. Oh ya, ini ketinggalan. Jadi di bagian belakang bukunya tuh ada satu halaman di mana kalian bisa nulis cerita atau relation kalian dengan ibu. So itu juga menarik. Anyway, kayaknya kekurangannya cuma itu aja sih. Selebihnya gue tetap suka. Gue sangat merekomendasikan antologi Motherhood satu ini. Salah satu antologi komik lokal yang menarik yang pernah gue baca. Antologi dari nama-nama besar komikus perempuan di Indo. Dan dia tuh bahkan, kalau nggak salah ya, menang antologi terbaik di acara Anugerah Komik Bandung di Peskom kemarin. So ya, satu alasan lagi buat kalian wajib baca komiknya. Sikat. Dan ya, mungkin itu aja sih untuk pembahasan antologi Motherhood satu ini. Gimana dengan kalian? Udah ada yang baca belum? Kalau udah, bisa tulis impresi kalian di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja sih. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Dobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.